Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Saya senang baca ini ayat pasal 33 ini karena pasal yang membuat adrenalin saya berpacu kembali, bukan karena yang lebih dengan pasal yang sama ya, luar biasa Musa ini, bukan karena Musanya, tetapi nanti kita dapat referensinya di sini. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Kita berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, silakan duduk. Keluaran 33 ini mengisahkan permintaan Nabi Musa agar Tuhan menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Karena dalam ayat 14 Tuhan menyatakan bahwa kita sudah baca bersama-sama, ia akan membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa dan memimpin umat Israel. Dan Musa meresponi loh, bukan udah ini aja deh Tuhan, meresponi. Nah ayo kita sekarang mari di awal tahun ini diajar lagi untuk cepat meresponi firman Tuhan. Amin, amin. Cepat respon loh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Salah satunya respon itu haleluya. Gak perlu bilang haleluya, ada haleluya, gak perlu saya tanya, karena saya tanya ada haleluya, ada ini gua bilang nanti ada, nah, kan? Jadi haleluya, haleluya, ya puji Tuhan. Musa meresponi firman Tuhan itu dengan mengatakan bahwa ayat 15 tadi kan, bahwa kalau Tuhan tidak membimbing, janganlah suruh kami berangkat. Nah, dengan kata lain jemaat Tuhan atau saudara kekasih dalam Tuhan, Musa ini tidak akan memimpin bangsa Israel kalau tidak ada pimpinan Tuhan, kalau tidak ada hadirat Tuhan menyertai mereka, kalau Tuhan tidak menuntun perjalanan, Musa tidak mau melangkah. Ada berapa banyak yang mungkin kemarin kita lakukan sesuatu hal yang luar biasa, kita tidak libatkan Tuhan. Kalau Musa dicatat, dia libatkan Tuhan. Kalau mungkin saya pakai bahasa hari-hari, dia katakan seperti, Tuhan, saya nggak mau jalan kalau engkau tidak mau menuntun saya. Seperti itu. Jadi ada suatu permintaan yang luar biasa yang nggak bisa lagi diganggu-gugat. Harus benar kita minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena apa? Musa menyadari bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan sangatlah penting. Musa tahu. Padahal kalau lihat Musa sudah dilatih di kerajaan, luar biasa dia. Apa yang kurang dengan Musa? Udah dilatih loh. Kalau mungkin seperti level sekarang di angkatan bersenjata mungkin dia seperti jenderal. Tetapi dia sadari memimpin bangsa Israel sesuatu yang luar biasa Tuhan percayakan. Jadi dia harus selalu meminta pimpinan Tuhan. Memimpin bangsa Israel, memimpin hidupnya luar biasa. Terlebih khusus mereka akan melewati padang gurun. Ini Musa tahu betul. 40 tahun dia minta kepada Tuhan, Tuhan lindungi saya, sertai saya.
baru ini perlu memang kita memiliki sikap seperti Musa. Amin. Amin. Perlu memiliki sikap seperti Musa, itu nggak bisa lagi ditawar. Apa itu? Di ayat 3, di pasal 33 sini saya lihat, saya temukan 3. Ada lebih mungkin yang 3 yang memang saya garis bawahi di sini. Yang membuat terlebih saya mau tetap setia mengiyakan Tuhan. Bukan berbicara juga saya sebagai pendeta, enggak. Kalaupun nanti saya dibawa di tempat pekerjaan yang lain, mengabdi terus, kenapa tidak? Jadi nggak akan terfokus, oh nanti menjadi seorang pemimpin jemaat, enggak, saya nggak pernah. Yang pasti saya mau melayani Tuhan. Berapa kali saya bilang, jangan kita berpikir bahwa sebagai pendeta, bahwa itu yang melayani Tuhan. Enggak. Mari buka kembali cara kita berpikir. Kita di toko kita, di tempat kerja kita itu melayani Tuhan. Jangan dipikir hanya pendeta, hanya pembawa yang jadi yang melayani Tuhan. Kita itu melayani, jangan berpikir juga. Itu memang bahasa kan. Oh, kamu sih harus nanti melayani Tuhan ya. Iya. Tapi lebih dari semua itu, mana yang kita lihat kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja kita sama di sini, berapa mana lebih banyak? Kalau saya tanya, lebih banyak mana jamnya? Di gereja apa di luar? Apakah kita luar kan? Ya kita melayani di luar. Di gereja kita apa yang dengar? Kita orang yang mengerti firman Tuhan. Dan kalau jujur mungkin ya, karena saya mengalami sebagai kadang-kadang singers, masih seorang bujana menunjukkan bahwa supaya ada tertarik nanti cewek. Iya. Nah, saya juga pernah mengalami berarti. Iya. Walaupun memang lama saya mau memulai Tuhan. Apalagi kalau sebagai pemain musik. Makanya mungkin Tuhan tidak terlalu mengapakan saya di bermain musik, padahal udah dilatih. Karena berpikir waktu tua, kalau saya pemain musik, wah nanti pandangan wanita akan tertuju terus kepada saya. Iya. Tahu tapi nggak ada mau kemana dah. Emang kayak itu nih. Memang kamu mentok situ aja deh. Lu bahaya kalau lebih dari itu, bisa lu salto di depan mimbar nanti. Ayo. Iya, makanya sedih. Ternyata masih banyak kelemahan. Dan saya kembali ke firman Tuhan. Dari Keluaran 33 ini, kita akan belajar 3 hal tentang Musa atau langkah sepanjang tahun ini. Yang pertama, mintalah hikmat untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Minta hikmat. Berbicara hikmat, ada tokoh yang luar biasa, Salomo. Dia minta apa? Minta hikmat. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tanya, bayangkan kalau mungkin zaman sekarang, termasuk kalau saya datang langsung saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab langsung. Dia, apa sih yang mau minta? Oh, saya mau minta, Tuhan, saya mau ini, saya mau rumah, karena aku punya rumah Tuhan. Iya. Tapi Salomo enggak, diminta apa? Hikmat. Wah, luar biasa. Sehingga waktu dia dapat hikmat itu, bukan Tuhan bilang, oh karena kau minta hikmat bisa saya kasih lagi kekayaan. Tapi luar biasa kan waktu dia diperhadapkan untuk memilih mana seorang ibu yang benar dengan ibu yang tak benar. Kita tahu mungkin cerita itu, cerita sekolah minggu. Tahu nggak? Tahu cerita itu. Banyak juga diangkat di film itu, baik di tetangga kita diangkat film itu. Kok nggak wajar gitu? Nah, ya kan? Cerita sekolah minggu kan seperti itu. Ibu yang sebenarnya merasa kasihan, tapi ibu yang sebenarnya, ya udah dia pikir kan, kenapa ya saya mau cerita sekolah minggu ini? Enggak, cerita sekolah minggu sih itu. Jadi ayat 13 kita lihat ya. Minta hikmat untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat 13, Musa berdoa, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Amin. Beritahu, dia minta hikmat.
minta hikmat. Saya sudah mengebum minggu kemarin, seminggu ini luar biasa. Time atau waktu yang tepat. Di saat saya nanti jatuh hari Minggu, doa 1 kali 24 jam perjalanan, pasti akan luar biasa lagi. Ya, saya sudah menghayal seperti itu. Walaupun mungkin saya akan apa juga 1-2 jam, tetapi semangatnya itu untuk bikin suatu doa, karena memang luar biasa. Sehingga saya lihat pertolongan saya doa, bisa berdoa, meminta hikmat. Kalau nanti perjalanan minggu yang depan, kita minta hikmat, doa itu minta hikmat kepada Tuhan. Amin. Karena memang betapa pentingnya. Hingga kita berjalan nanti, saling memberikan semangat. Kalau ada yang kayaknya ya termasuk mungkin saya, nggak salah tegur, lu sih dia masa saya oke aja, masa cuma sejam, oke, gue bikin nanti 5 jam, tapi angkat dia nanti pergi. Saya kembali ke firman Tuhan. Kita perlu doa minta kepada Tuhan agar kita dapat mengetahui ini. Berbicara doa, kita minta doa kepada Tuhan supaya kita dapat mengetahui jalan-jalan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam hidup kita. Ini bukan sesuatu yang bermain kalau soal bicara doa. Karena di dalam doa itu kita akan dapatkan pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan dalam hidup kita agar kita mengerti rencana Tuhan. Di saat kita berdoa, bukan saya bilang kita tidak punya Roh Kudus, punya Roh Kudus. Tetapi di saat kita mulai lagi giatkan untuk berdoa, wow, ada banyak rahasia-rahasia yang akan Tuhan bukakan kepada kita. Terlebih kekuatan, kemampuan, tuntunan daripada Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Karena betapa pentingnya itu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada suara Tuhan datang bisikin kepada kita. Halo, mungkin seperti itu. Selama ini kamu gimana? Halo Tuhan, saya masih banyak kelemahan, kekurangan Tuhan. Ada, jujur aja kepada Tuhan. Mungkin sama kami pendeta malu mau katakan, sama istri, sama anak, sama suami, jujurnya sama Tuhan aja. Termasuk dengan, karena mata saya tertuju kepada Tuhan, lagi senyum, termasuk dengan pasangan hidup Tuhan. Iya, tapi harusnya ada. Minta hikmat untuk mengerti rencana Tuhan. Di ayat 13 ini saya baca ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tidak salah mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan kepada saya. Ingat Tuhan, saya adalah anak-Mu. Berapa kali kita berdoa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan seperti bapa dengan anak, bukan seperti tetangga, tetapi bapa dengan anak. Hubungan anak dengan orang tua luar biasa. Itu digambarkan dalam perjanjian baru, luar biasa. Sehingga kita bisa memanggil Abah, ya Bapa. Begitu akrabnya sebenarnya Tuhan kita. Tetapi kita kadang-kadang memang malas untuk mendekat kepada Bapa kita. Jadi yang kedua, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Wah, ini kalau dia kasih karunia, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia hari-hari itu seperti anugerah. Kasih karunia, pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah. Bisa mengerti? Sesuatu yang istimewa. Anugerah itu jangan kita sia-siakan.
pemberian yang istimewa. Amin. Pemberian istimewa. Coba buka kamus. Seorang pembesar kasih kepada orang paling bawah, sudah anugerah, dia menganugerahkan. Makanya juga menganugerahkan itu mungkin bahasa dasarnya situ juga. Kasih karunia, bahasa Inggrisnya apa? Daniel, grace. Makanya amazing grace, ya kan? Kalau grace lagi saya lihat dalam bahasa Inggris lebih lagi apa? Lebih jelas lagi di situ diartikan. Musa memahami bahwa tanpa kasih karunia, di sini saya lihat cerita ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, ia dan bangsanya mudah lenyap dan binasa dalam perjalanan di padang gurun. Tanpa kasih karunia, anugerah. Jadi jangan sudah berpikir, oh sudah dianugerahkan kepada saya keselamatan. Tetapi kalau kita sia-siakan, nanti setelah kita dilihat di ayat itu. Kenapa kita sia-siakan anugerah itu? Jangan berharap kita nanti buta mata dalam surga, ada di surga. Jangan berharap. Tapi selama anugerah yang sudah diberikan kepada kita di bumi ini kita sia-siakan, kita cuek berpikir, oh kan belum mau kiamat, kan belum apa-apa. Di awal virus semuanya pada datang berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba virus mulai lagi kembali ya. Dan ternyata begitu aja hidup ini jalani aja. Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri. Oleh karena itu Musa firman Tuhan pada pagi hari ini, dia meminta hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, betapa pentingnya kasih karunia itu harus kita lekatkan dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang harus selalu ada dalam kehidupan kita? Yohanes 1 ayat 16 tertulis, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhannya Allah Tuhan kita. Nah, selanjutnya sini yang saya lihat. Kalau saya mau terang agak mungkin panjang ya. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari saya mengajak dan saya juga sebagai hamba Tuhan, jangan kita keluar dari kasih karunia Tuhan ya. Jangan sampai kita keluar. Mungkin saudara bertanya jemaat Tuhan, kalau kita keluar dari kasih karunia gimana sih dia? Akan lebih panjang aja. Yang pasti jangan sampai kita keluar. Ibrani 12 ayat 15. Nah, sini yang kita dapat ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ada penekanan. Jangan ada seorang pun apa? Nah, saya begini pusing juga. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena berarti ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ada berarti. Siapa? Jawaban itu dari hati kita masing-masing aja. Mungkin kemarin, mungkin ya ada memang waktu-waktu kita sepertinya kasih karunia itu kita gak rasakan. Tadi ditantang untuk bersaksi, rata-rata saya pasti udah mau ambil satu apa ya saya bilang perpanjangan. Tapi kemarin Ibu Maria bersaksi tentang kemalangan. Sebenarnya kalau buat saya ya, kesaksian memang sebenarnya memberikan kita semangat bisa kita menghadapi masalah. Walaupun mungkin belum sampai keluar dari masalah itu, tetapi kita setia memuliakan Tuhan. Itu yang bikin keluarga kita. Karena kalau saya keluar dari masalah, lihat orangnya nggak datang ibadah, bingung kan? Katanya udah keluar dari masalah, tiba-tiba nggak datang lagi. Nah kalau itu ya saya, apakah ini kita hanya kadang-kala apa bahasanya ya, lip sync ya? Suka aja, oh Tuhan pasti menolong saya, hanya sampai di mulut.
Makanya kapan hari berapa tahun kemarin ya, yang saya bilang baca yang 1 Korintus itu, kalau kita dibentangkan dengan air itu, bagaimana kita nanti? Selama ini kan kita dibentangkan kan, oh nanti kamu dilimpahkan dengan luar biasa. Memang benar. Biarlah hidup kita selalu ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, melangkah dalam pimpinan Tuhan. Musa tidak mau melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Di ayat yang ke-15 Musa berkata, jika engkau itu Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pimpinan dan penyertaan Tuhan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Amin. Ini ditekankan oleh Musa sendiri kan, ayat 15, tampilkan aja. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika Tuhan tidak mau membimbing kami di tahun 2021 ini, apa kita mau katakan kepada Tuhan? Pribadi, katakan aja kepada Tuhan. Apakah kita akan ikut seperti perkataan Musa? Kalau saya seperti yang Musa, kalau engkau tidak membimbing kami Tuhan, apa? Jangan suruh kami berangkat. Jangan, dalam kata lain, jangan suruh kami melakukan sesuatu yang tidak disertai oleh Allah, tidak dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan selama tahun ini, mari kita selalu libatkan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat penting sekali dalam perjalanan hidup kita. Kita sebenarnya bersyukur kalau kita sudah belajar atau sudah sering baca firman Tuhan. Kita sebenarnya memang sudah bersyukur hidup di zaman kasih karunia ini, karena Tuhan Yesus sendiri kasih apa sama kita. Pak Gembala udah bawa firman Tuhan itu apa? Dia akan menyertai, selain itu dia akan menyertai. Immanuel. Iya. Dari tinggalan kita. Apa kita mau pergunakan itu yang Immanuel itu, atau hanya pada situasi-situasi yang seolah kita mau gunakan? Jangan kita bikin deh Tuhan kita itu seperti satpam. Kita perlu baru kita panggil, nggak perlu kita nggak panggil. Anak Tuhan seperti itu, jangan harap buka mata nanti ada dalam kerajaan surga. Ya. Di saat genting baru Tuhan, memang kadang-kadang kita seperti itu. Banyak memang peristiwa, bahkan orang yang nggak pernah kenal Tuhan sekalipun, itu ada banyak kesaksian. Di saat dia memanggil Yesus, Immanuel, selamat. Betapa luar biasa memang penyertaan saat kita memanggil nama Yesus. Tetapi jangan salah, Yesus tahu betul di hati kita. Apa selama ini kita cuma pergunakan Immanuel hanya supaya saya dilihat oleh Tuhan sertai saya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan supaya kita anak Tuhan atau tidak, jawab sendiri. Jadi jemaat Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, aku senantiasa menyertai kamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang salah satu ayat menjadi kesukaan saya. Saya percaya juga menjadi kesukaan kita jemaat Tuhan. Amin. Satu ayat kesukaan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Dia Immanuel. Dia bersama kita senantiasa. Amin. Sebab itu kita dapat berani melangkah di tahun yang baru ini dalam penyertaan Tuhan. Berani loh, saya berani Tuhan. Saya berani melangkah tahun ini karena saya libatkan Tuhan, karena Dia Immanuel. Satu hal yang sebenarnya kita harus perhatikan juga di sini. Yang
yang perlu kita lakukan adalah jangan memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Saya banyak belajar di sini. Ini yang saya bilang tadi, kita banyak orang Kristen, oh Tuhan sertai kok. Tiba-tiba ada sesuatu, Tuhan kok begini. Itu jika bakal untuk merontak kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan ternyata begini? Jangan berontak. Jangan sampai lupa, kita sering katakan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan pimpin saya. Apalagi kata-kata yang sering kita katakan, apa ya? Hidupku dalam tangan Tuhan, nah, benar kan? Ada ya? Hidupku dalam tangan Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang lepas tangan sama Tuhan, ya kan? Kalau hidup kita dalam tangan Tuhan, kita sadari apa yang Tuhan lagi proses dalam kehidupan kita. Jangan komel, termasuk saya ya, terjebak juga ternyata saya. Ya kan? Banyak kali kita terjebak kan dengan bahasa kita sendiri. Ke dalam tangan serahkan. Kita udah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi di saat Tuhan mulai proses kita, banyak kali apa kita kata? Tuhan kenapa jadi seperti ini? Aduh Tuhan. Berjalan dalam penyertaan Tuhan berarti bahwa kita mengikuti kehendak firman-Nya dalam hidup kita. Ini yang kita harus terapkan untuk perjalanan setahun ini, bahkan tahun selanjutnya. Kita serahkan Tuhan. Bukan tidak mungkin kita nanti ini berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu berkat yang luar biasa, sesuatu tantangan yang luar biasa. Saya pakai luar biasa aja ini semua. Yang cuma berkat ya, tantangan yang luar biasa, apalagi yang luar biasa. Tetapi kita percaya Dia itu Immanuel. Kita sudah undang Tuhan selalu beserta dengan kita. Kasih karunia anugerah itu jangan sampai kita lepaskan. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini akan semakin kuat, semakin teguh dalam mengiyakan Tuhan. Sehingga cerita dari apa ini Musa ini luar biasa. Nggak mau sampai lagi saya baca mengingat waktu. Tapi yang pasti dalam dia memimpin bangsa Israel ada pernyataan-pernyataan, ada mujizat-mujizat yang luar biasa dia lihat. Walaupun dia tidak sampai menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, tapi saya percaya Musa itu suatu tokoh Alkitab yang luar biasa karena dia melibatkan Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan di akhir-akhir ini. Tidak ada kompromi dalam hidup kita ini. Kita libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Mau buka usaha, libatkan Tuhan. Mau satu rencana apa kita planning ke depan, libatkan Tuhan. Amin.